Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Inice Berbukit akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu arti dan makna berkat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kita masuk ke dalam arti berkat di dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata berkat ini berasal dari kata barak ataupun to bless, dan dalam bentuk kata kerja diberkati ataupun memberkati adalah barakah. Kata ini muncul di Alkitab sebanyak 415 kali. Nah, di sini kata barak ataupun barakah dapat kita rumuskan sebagai berkat, keuntungan, kedamaian, kebahagiaan, ataupun segala yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bahasa Yunani, bahwa di dalam bahasa Yunani itu terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama eulogio dan makarizo. Nah, di mana di sini lebih menekankan kepada si penerima berkat itu. Nah, yaitu berarti yang diberkati berbahagia. Dan baik di dalam bahasa Inggris, baik eulogio maupun makarizo ini yaitu terdiri dari kata blessed ataupun diberkati. Nah, di sini bisa kita lihat tokoh yang sangat diberkati, yaitu Bapak Abraham. Nah, di dalam bilangan 6, berkat adalah Allah Tritunggal dalam pribadinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam Bapa kita menerima berkat dan dipelihara dalam Allah Tritunggal, dan di dalam Putra kita menerima kehadiran Allah dan menikmatinya sebagai anugerah, dan di dalam Roh Kudus raut muka Allah itu berada di atas kita. Nah, di dalam Roh Kudus ini kita dapat menikmati damai sejahtera setiap hari, bukan saja hanya di lingkungan kita, tetapi dalam segenap jiwa kita, hati, dan pemikiran kita. Berkat di sini bukan secara materi yang dicukupkan, tetapi berkat di sini melebihi dari jasmani, yaitu secara batinia. Ada kasih sayang dan damai sejahtera yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Bahkan Allah memberikan berkat itu dari kemurahannya sendiri. Seharusnya manusia tidak layak untuk menerima berkat itu, tetapi berkat itu diberikan kepada orang yang setiap percaya kepadanya. Makna berkat di dalam Perjanjian Lama. Nah, kata berkat dalam Kejadian 12 ayat 3 mengandung makna yang sangat besar, di mana kejatuhan Adam mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa ataupun berada di bawah kutuk. Nah, tetapi Allah di sini berjanji kepada Abraham bahwa karena dia dalam segala bangsa berada di bawah kutuk akan diberkati. Karena itu berkat yang dijanjikan kepada Abraham datang kepada kita melalui penebusan Kristus. Nah, kita juga bisa melihat di dalam menurut Browning bahwa dalam Ulangan 28 ayat 8, berkat itu adalah kemurahan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya seperti pada waktu panen. Berkat adalah hadiah dari Allah, yang dimana hal itu didorong oleh adanya hubungan antara si pemberi berkat dan penerima berkat. Nah, di sini Allah sebagai sumber berkat berhasrat memberkati. Nah, kita juga bisa melihat di dalam konteks PL bahwa Allah dijelaskan datang berkali-kali menghampiri umatnya dan menyampaikan berkat. Kita masuk ke dalam arti kutuk dalam Perjanjian Lama, di mana di dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dengan kutuk adalah klalah, alal arar, dan di dalam kitab Septuaginta diterjemahkan dengan kitara, kata raumai, epikataratos, kata raumai. Bisa kita lihat tulisan yang berada di bawah ini. Dan kutuk itu adalah kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang, dan di mana kutuk itu merupakan ucapan dengan maksud mencederai, dan kutuk itu seperti cahaya yang mematikan. Contoh kutuk Raja Daud dan akibat Raja Daud itu berzina. Maka yang pertama itu keturunan berzina, Salomo jatuh dalam dosa zina, yang ketiga itu dosa penyembahan berhala, dan yang keempat pemberontakan anak-anak. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kutuk diterima dari siapa saja? Yang pertama itu kutuk diterima dari Tuhan, dapat kita lihat dalam Ulangan 27 dan 28. Yang kedua itu sumber-sumber okultisme, yaitu contohnya seperti dukun, setan, roh-roh jahat, dan jimat-jimat. Yang ketiga itu ataupun yang terakhir dari diri sendiri, berupa ucapan-ucapan maupun perbuatan-perbuatan kita yang dapat mendatangkan kutuk. Kita masuk ke dalam makna kutuk dalam Perjanjian Lama, di mana kutuk adalah penghukumannya atas dosa. Dapat kita lihat di dalam kitab Bilangan 5 ayat 22 dan 27, dan di dalam kitab Yeremia 29 dan 18. Dan di mana kutuk pertama kali dalam kitab kehidupan manusia dapat kita lihat dalam kejadian Adam dan Hawa, di mana mungkin sudah kita tahu semua ceritanya. Dan yang makna kutuk selanjutnya itu yang pertama, jika Allah mengucapkan kutuk pertama-tama berkenaan dengan celaan atas dosa, dapat kita lihat di dalam Bilangan 5 ayat 21 dan 23, dan di dalam Ulangan 29 ayat 19 dan 20. Dan yang kedua itu
Kutuk ialah penghukuman atas dosa. Dapat kita lihat juga di dalam Bilangan 5 ayat 22, 24 dan Yesaya 24 ayat 6. Dan yang ketiga itu orang yang menderita akibat dosa karena penghakiman dan penghukuman Allah, dapat kita lihat dalam Bilangan 5 ayat 21 dan 27. Selanjutnya, pada zaman Alkitab, penyampaian kutuk terhadap seseorang, sekelompok orang, bahkan suatu bangsa dapat dilakukan dalam berbagai cara. Dalam beberapa melakukannya dengan cara menuliskan sumpah serapah dalam sebuah gulungan kitab ataupun perkamen atau sering disebut dari kertas dari kulit binatang, dan lalu dilemparkan menurut arah angin, yang kemudian diyakini bahwa perkamen yang berisi sumpah serapah ataupun kutuk itu akan sampai pada tujuan yang dimaksudkan. Nah, di dalam pengertian yang lebih khusus, ada suatu kuasa yang bertindak sebagai penyampai berita ataupun pembawa pesan pada kejahatan itu, sehingga pesan yang berisi dengan kutukan itu pasti akan sampai kepada orang atau alamat yang dituju. Jadi kita dapat menarik kesimpulan atas gulungan kitab itu bahwa jadi kutukan itu bukan sekedar apa yang tertulis dan tulisan yang berada di dalam kitab itu, tetapi karena ada kuasa di dalamnya, maka sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Dan sebenarnya jika tidak ada hanya tulisan ataupun kata-kata yang ada dalam kitab itu, dalam gulungan kitab itu, tetapi tidak ada kuasa di dalamnya, maka itu tidak akan memberikan efek ke dalam kutukan itu. Jadi dari pemaparan di atas yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa berkat adalah hadiah dari Allah, di mana hal itu didorong oleh adanya hubungan yang khusus antara pemberi berkat dan si penerima berkat, di mana Allah sebagai sumber berkat berhasrat memberkati. Dan sedangkan kutuk itu adalah suatu kata yang diucapkan atau perbuatan jahat oleh seseorang, sesuatu yang jahat yang diberikan kepada orang lain, yang dapat berupa hukuman dari Tuhan atau juga dapat berupa keinginan-keinginan yang jahat dari seseorang maupun dari sumber-sumber okultisme. Nah, inilah yang dapat saya jelaskan. Baik ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, saya meminta maaf. Terima kasih.